bersahadat, janji iman. Yang kedua, syariat, menjalankan aturan-aturan. Tapi aturan itu, hukum tidak membebaskan kita. Justru hukum-hukum itu, syariat-syariat itu justru membuat kita terpenjara. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban, ada aturan-aturan yang begitu ketat. Kalau kita ke Israel hari ini saja, nggak bisa kita Sabat ya. Hari Jumat sore itu sudah mulai masuk waktu Sabat sampai Sabtu sore. Mereka nggak boleh bekerja, nggak boleh mencet lift, nggak boleh. Ya, nyalain lampu nggak boleh. Bagaimana? Siapa yang bisa hidup dengan itu? Orang-orang itu apakah diselamatkan ketika menjalankan hal-hal itu? Apakah ketika kita melanggar itu kita nggak diselamatkan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dicari-cari oleh orang-orang di dunia yang menjalankan syariat-syariat. Ya. Kalau kita begini aturannya begini, kalau kita begitu aturannya begitu. Ada begitu banyak aturan-aturan ya yang harus dijalankan. Kalau malam begini, yang masuk ke lift kita. Ada aturan, di Israel itu ada lift khusus hari Sabat. Yang kita nggak harus mencet, dia berhenti di tiap lantai. Kalau kita tinggal di apartemen 30 lantai, pusing kita. Setiap lantai berhenti, cetet kebuka, cetet kebuka. Capeknya minta ampun ya. Tapi di Tel Aviv udah ada yang lebih canggih. Jadi pakai suara, lantai 10. Kamu nggak mencet? Enggak, saya hanya berkata-kata, kan dia bilang. Ya, begitulah cara Israel mengakali hukum Taurat, ya, dibuat sama caranya sama mereka. Nah, kalau kita lihat ya, kalau begitu siapa, hukum apa yang membebaskan? Yang membebaskan itu adalah Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah hukum yang sempurna, yang membebaskan. Tidak ada hamba atau orang merdeka, nggak bedain status kita budak atau bukan budak ya. Tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak membedakan gender ya. Hukum yang sempurna ini menghapus perbedaan gender. Ya, kita selalu ribut tentang gender ya. Hukum-hukum barat itu mengkritisi, wah ini tidak diskriminasi gender ya. Gender difference, gender discrimination. Mereka buat itu aturan-aturan. Tapi sejak awal ya 2000 tahun yang lalu udah ada hukum yang sempurna yang menghapus perbudakan ya, yang menghapus tentang perbedaan gender ya. Ini udah dilakukan sebelum-sebelumnya, sudah 2000 tahun yang lalu ya. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita diselamatkan ya oleh karena ada janji Allah dalam iman kita kepada Kristus. Makanya kemudian di situ disebutkan ya bahwa semua sudah dibaptis di dalam Kristus. Tidak harus tegas ya. Harus ada pembedanya. Ya, tidak ada lagi diskriminasi gender di dalam Kristus. Tidak ada lagi diskriminasi antara budak dengan bukan budak di dalam Kristus. Tidak ada lagi diskriminasi antara kafir dan bukan kafir. Orang Yahudi atau orang Yunani semua satu di dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, milik dari Kristus. Jadi Kristus itu adalah hukum yang sempurna, yang membebaskan ya.